Bukit Duri. Di sini ada orang yang main burung, namanya Cemet, Rangga, saya dan bermain burung. Orangnya orang gila semua. Pepen. Nah, ini namanya Faisal. Badan ceking seperti kecoa. Ini Ariel, bisa dijadiin soto. Di sini adalah kampung bakal mainan. Nah, kenapa perut abang jadi besar sekali seperti bom? Sebenarnya sih saya nggak bolak-balik ya, tetap aja saya di sini. Paling beberapa hari aja saya ke sana. Apalagi juga kerjaan saya emang di sini dan juga perahu saya sandarnya di sini, mata pencarian saya di sini. Saya kalau nggak mikir anak saya mungkin bertahan aja di sini. Si Adi lah berada ya. Naik. Kapal putih. Udah berapa lama Pak bertahan di sana? Di mana tuh? Di perahu? Di perahu. Saya ya sampai sekarang sih, tapi kalau pas pada saat penggusuran saya bertahan hampir sebulan ya. Di sini gubuk abang begini, saya, bukan di sini tempatnya. orang tua saya, dan termasuk saya juga sering kemari gitu. Ya, bertahannya di bedeng ini. Nah, yang bedeng-bedeng di pinggir ini manusia perahu semua yang tadi di perahu, bagian sudah pindah mereka kemarin. Nih korban manusia perahu juga nih. Tadi tidur di perahu ini, pada kan 5 keluarga tidur di perahu ini nih. Sampai sekarang juga masih ada yang pada tidur.
Sama di perahu ini juga masih ada orang yang pada tidur. Jangan inget-inget dong Indonesia Perahu sedih tahu. Ya emang pada dasarnya kita kan tenernya di situ. Ya tapi kan kita sedih kalau ingat masa lalu. Manusia perahu lagi, manusia perahu lagi. Saya Muhammad Alwi, umur 40 tahun, dan saya menekuni profesi sebagai nelayan budidaya kerang hijau. Itu tepatnya pada tahun 2005. Menekuni usahanya ini, termasuk mau bikin lagi, jadi dia sifatnya ragu, karena sampai sekarang belum ada kepastian antara nggak digusur apa masih digusurnya. Kalau ini 1 kilo 7.000 dari nelayannya, jadi satu embernya itu 70.000. Jadi kalau dicampur dengan yang kecil begini, jadi harganya jadi jatuh, jadi 50.000 60.000. Aku digusur sama pindah kemana gitu. Motongnya di jalan raya kan. Tempatnya mau digusur. Ya walaupun Bukit Duri seperti ini, hidup di Bukit Duri atau warga Bukit Duri itu hidupnya damai. Oke, mari kita wawancara. Di rumah susun gak enak. Sumpah. Enakan di sini adem, bisa main raket, bisa main bola. Oh bebek. Terus terang kalau warga Bukit Duri pindah ke sana, itu pertama mata pencariannya hilang, ya kan? Untuk transport tambah biaya. Karena dari sana aset-aset transportasi itu sangat jauh, sangat susah.
Kita di sini kan kalau dibilang ilegal, gimana nggak ilegal? Bayar listrik ada, bayar PBB ada, Iya kan ngomong dia itu. iya kan, PAM Dia ada. mah penghuni liar. Iya, dari mana? Nggak mungkin mengurus sertifikat tanahnya 4x5. Ah, pemilu aja ikut kita. Iya. Mana mungkin dicatat di kelurahan. Dalam pemilihan kita diikut sertakan. Tapi mau digusur penduduk liar. Gila. Kayak mereka yang punya hukum. Itu yang di Ancol itu. Di depannya kapal pesiar, di belakang mobil. Memang Di depan rumahnya kapal pesiar, di belakangnya garasi mobil. Itu yang di Ancol itu lihat. memang hukum itu tidak lain Sementara kita banyak orang masyarakat yang kecuali berusaha untuk makan. kepentingan mereka-mereka yang kuat itu. Iya. Jadi kita mengajukan tahun 2012 kampung susun di bantaran sungai dengan konsep sungai tetap dilebarkan sesuai dengan lembar rencana kota saat itu ya. Sungai menjadi 35 meter. Kemudian kita memberi jalan kayak untuk jalan sirkulasi 5 meter dengan bayangan kayak mobil kebakaran, ambulans itu juga udah bisa lewat. Nah, sisa lahan yang ada kita bangun jadi kayak kampung susun 4-5 lantai. Di mana lantai dasarnya itu dibuat kosong, terbuka supaya warga bisa tetap beraktivitas kayak jualan, nyimpen gerobaknya. Dan sisa lantainya sebagai unit hunian. Ya, tampak Udah, nggak usah pakai terikat, tahu ada aja. Woi, kita banyak, woi, maju! Udah biarin dia, maju! Pada hari Kamis 19 Agustus 2015, Pemprov DKI Jakarta akhirnya merelokasi bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta. Upaya relokasi pun mendapat perlawanan warga setempat dengan melempari petugas kepolisian dan Satpol PP dengan batu. Akibatnya, lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Matraman macet parah. Penertiban kawasan langganan banjir ini melibatkan sebanyak 2.152 personel gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Kebersihan, TNI, dan Polri. Nih rumah saya nih tadinya nih. Di mana? Nih yang beko nih. Oh, ini. Hai. Cuma saya ketara ini namanya bekas tangga saya, batas rumah saya dulu, rumah saya sini gitu ah. Nanti bangun jemur doang nggak boleh. Nggak boleh yang itu kan ada taruh karena ada larangan.
Filmin naik melip aja. Cuma pop mie rasanya paling akrab. Gila, 500 3 bulan. Pop mie selalu ada kapan aja. Tuh panggilan tuh 3 bulan. Dan pop mie selalu ada. Kenapa nih, Bu? Saya belum bayar, dipanggil. Ya benar nggak? Iya, ini memiliki tunggakan ya. Iya tuh, saya belum bayar. Selama 3 bulan. Ini panggilan pertama nih, ntar panggilan kedua, panggilan ketiga disegel langsung. Segel gitu? Iya, Nggak boleh masuk? Tanda merah tuh pintu kita disegel. Terus kalau ibu disegel tinggal mana? Makanya berusaha cari duit, biar nutupin ini gitu. Mau tinggal di mana berusaha kita cari apa? Cari buat nutupin bayar rusuk. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum. Masih bahaya orang nanya dulu. Tunggakan itu total tunggakannya ada berapa? 1.500.000. Ada sih. Itu belum sempat kebayar sampai sekarang. Iya. Alasan ibu menunggak itu karena apa sih, Bu? Ya karena saya kan kebutuhan ekonomi di rumah ya, sekolah anak kan karena swasta semua ya, jadi ada bayaran sekolah apa gitu, jadi giliran mau ngumpulin itu buat ke anak lagi gitu, niat buat bayar mah ada. Ada 160 unit ya, 160 unit. Nah, itu variatif ya tunggakannya, ada yang 3 bulan dan 4 bulan. Dispensasi tidak ada mutlak bahwa yang tinggal di rusun itu harus bayar. Surat perintah 1 atau surat peringatan 1 atau SP1 diberikan sekitar 11 hari yang lalu, yaitu hampir 2 minggu yang lalu. Nah, sambil surat SP1 ini diberikan, sebagian warga juga masih terus berupaya untuk bertahan di kawasan Kalijodo ini, antara lain dengan membawa pengacara warga di sini, yaitu Rasman Nasution, yang mengatakan bahwa banyak dari mereka sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun dan juga mempunyai sertifikat tanah yang resmi dari pemerintah. Namun sesuai dengan kalau perbedaannya memang kita hidupnya tinggalnya itu emang enak. Ya ibarat kata kita dari tadinya masih sempit-sempit, misalnya kita udah agak leluasa sedikit, enak. Nah itu perbedaannya itu. Cuma kalau enaknya tidurnya, enaknya makannya, usahanya kagak ada, tetap aja. Kita ini kalau udah nyampe pembayaran nggak dibayar tetap aja tertunda. Bulan depan kalau tertunda lagi, ntar lagi disegel pintu kita. Sama aja. Kalau bisa lagi, taruhlah kita tertunda pembayaran, dan numpuk 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan disegel pintunya. Udah kita dikeluarin paksa. Apa memang itu tujuannya pemerintah? Saya jujur aja nih, saya dilipuk di sini 20-an kali, mulai dari pindah ya. Tahu-tahu saya nongol cuma sekali, ngomong bagus-bagus doang. Ya kan? Weh bagus, pindah ke sini daerahnya bagus, ini. Nongol sayanya. Giliran tadinya gua pindah di sini sengsara.
Makan pun susah, kagak dileput. Nggak ada aspirasinya kok sampai ke atas. Saya bilang, ngaco. Makanya kadang-kadang susah kayak kalau ada yang kayak gini nih. Kamu kesini dibayarin atau gimana sih? Kadang-kadang kita aspirasinya disampaikan, nggak tersampaikan. Nama asli Suhadi, tapi orang-orang umumnya memanggil Portal. Saya asal dari Pasar Ikan, Kang Akuarium, RT 12 RW 04. Ada di sini mah enak buat tinggal, kalau di Pasar Ikan yang enak nyari duitnya. Kalau di sini sih enak, lingkungan enak, buat main enak. Dulu ini yang tetangga ini yang asli Kuera ini saya nih. Kalau ini agak jauh. Pasar Ikan jualan sendal. Akhirnya di sini ya kita bisa inilah berbagi duka apa semuanya. Sama-sama. Saya di pasar dalam pasar. Udah biasa di dalam pasar, tapi kumuh. Jadi kalau buat tinggal sini enak, betah. Kalau minta milih gitu, mendingan di sini yang enak apa gimana? Ya pengennya sih di sini enak, duitnya juga banyak. Pengennya tempat yang bersih lah. Kalau disuruh milih enakan di sono. Ibu mah. Ikan deket, semua deket ya Bu. Iya. Pasar sih saya dalam pasar rumahnya. Nganggur. Paling ngabisin yang duit pas kemarin. Kepala keluarganya Mas. Jadi ibu-ibu belum punya keterampilan apa yang di sini ya kan diiniin gitu, nggak ada, belum ada ya kan untuk kuliner apa gitu ya kan, biar ada pemasukan itu belum bisa. Kerajinan apa itu belum. Apa gitu, ada kerjaan. Ya, mau ada saya apa, di sini gitu. Belum bisa, ibu-ibu di sini terang-terangan belum bisa menghasilkan. Tergantung kepala ininya aja. Keluarga. Rusun. Kepala rusun. Ya. Kalau bapaknya kerja, ya udah. Udah nggak ada duit. Susah. Kalau lagi di rumah. Kalau di sana kan nggak ibu-ibu ya. Ada yang ya banyak job-job lah, yang bungkusin apa itu ya kan mainan. Nah itu pun dapat duit. Ya di sini mana nggak ada Mas. Kalau di sana tiap gang ya ngituin mainan apa ya. Jadi mereka banyak kegiatan. Jadi menghasilkan pundi-pundi uang agak lumayan lah untuk anak-anak jajan juga nggak keteteran. Di sana ada aja, kan kalau asal mau kerja nggak males, pasti banyak pekerjaan. Kalau di sini nggak ada ibu-ibu di sini. Paling ya begini. Coba laris pertama ini ya kan, alhamdulillah ya. Saya mendukung bangunan karena apa ya, memang biar rapi bersih ya, tapi ya saya minta tolong juga sama pemerintah ya, tolong dibenahin dulu warganya ya kan, ekonomi sana ya kan sekarang jadi begini saya ya kan, itu yang perlu dibenahin kan seperti itu. Kaki lima ya kan digusur-gusurin kayak seperti itu buat jalanan biar nggak macet ya kan.
Tapi tolong dikasih penampungan ya kan. Ya mereka sih bilang, oke udah gua kasih penampungan ya kan, oke lah ya kan. Tapi faktanya ya begini. Gerobak aja saya, lihat aja, kirim ke Ahok juga nggak masalah. Saya nggak dikasih gerobak di sini. Saya beli sendiri. Katanya dagang, oke dikasih fasilitas. Apa ya kan? Memang mereka sih pada dapat. Saya sampai kapan menunggu. Keduanya ya saya tinggal terbelangsak. Memang gedung megah ya wah ya. Tapi lihat dalamnya, nggak ada kamar untuk anak-anak. Ya saya terpuruk. Saya merasa gimana ya, kecewa. Kamar nggak ada, anak-anak bareng tidurnya udah pada gede. Nah, sedangkan rumah susun saya juga belum jadi. Kayak begitu sampai kapan itu mas? Kayak begitu tuh ngomongnya 3 bulan. Coba besok 3 bulan Desember jadi nggak? Kalau saya di sini terus, ya teraniaya kayak begini. Bayar 300 penghasilan aja baru jam segini aja baru dapat 12.000. Bayangin. Kalau rusun itu bisa seumur hidup walaupun kecil sampai 7 turunan, mungkin kita masih no problem walaupun jauh ya. Tapi kan ini kita bayar 3 bulan gratis 3 bulan. Setelah 3 bulan kita bayar, usaha di mana? Nelayan lebih gampang di sini, kerjaan lebih gampang di sini. Itu salah satu pertimbangan kenapa kita nggak mau ngambil rusun. Hitungannya kita itu secara tidak langsung kita dibuang ke pinggir. Sebagian masih ada yang tinggal di sini dan sebagian itu mengontrak di luaran. Karena kami tidak mendapatkan apapun. Rusun nggak dapat? Tidak. Yang mendapatkan rumah susun itu adalah Kompleks Kalijodo. Perumahan yang tinggal di Kalijodo itu, yang mendapat tawaran untuk tinggal di rumah susun. Kalau di sini enggak. Jadi kami tuh dianggapnya tuh tikus. Jadi main dihancurkan aja kayak kewan gitu, main dirubuh aja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Enak yang udah jadi pejabat, enak yang udah jadi pemerintah, dia tinggal uncang-uncang kaki makan gaji buta. Yang kami masyarakat kecil cari makan di pinggiran diusir-usirin. Tidak ada lagi yang namanya tuh hak asasi manusia, itu tidak ada. Rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu udah nggak ada sila itu. Itu yang saya rasakan. Ibu belanjanya tiap hari atau gimana, Bu? Nggak bisa beli kilo-kiloan. Kalau dulu omsetnya segitu ya bisa beli 1 beca kalau belanja. Kalau sekarang ini boro-boro buat 1 beca. Nyicilin aja budget. Bayar. Hampir orangnya tuker barter, barter. Jadi beli ikan, dia minta lauk ke saya minta mentahnya. Kayak begitu aja tiap hari.
si Ahok bilang itu manusia pro, memainkan sandiwara skenario. Kalau saya ketemu orangnya mah paling saya ajakin, ya udah kamu tidur aja di sini bareng, ayo. Ya udah, biar ngerasain. Jadi sistemnya kita di perahu bukan apa ya? Bukan kategori sengaja, bukan rekayasa, bukan. Karena kita terpaksa aja. Ya kan namanya di laut nggak kayak orang yang kerja di pabrik apa di mana kan. Yang jelas kalau di pabrik kan tiap bulan udah pasti ketahuan di depan mata, kita tinggal ambil. Tiap bulan lah saya dapat nih gaji sekian. Kadang mereka masih kurang gitu. Apalagi kita yang nelayan tuh, kalau peribahasa nelayan kita nyari jarum di dalam jerami gitu loh. Jadi itu seakan-akan hari ini kita bisa ketemu rezeki, kadang besok belum tentu. Kalau dibandingkan habisnya bangunan yang saya bangun berapa duit, terus ditimbang dengan sistemnya kumpulan keluarga bersama di rumah, masih kalah kali dengan kesannya kita hargai dengan kumpul bersama keluarga di rumah ya. Kalau cuma harga bangunan kan sih mungkin kalau ada miliknya lagi kita bisa bangun kembali. Kalau untuk merasakan rasanya kumpul bersama, rasanya bermain, ketawa, nangis bareng di rumah yang tersebut juga mungkin tidak akan terulang kembali. Kesan-kesannya seperti apa? Ya sih titip sih ya. Kalau ada berita apa, bilang aja. Saya Daeng Rodinya kali ke laut Pak Wan. Barangnya udah di laut. Mengapa Bapak Jokowi katanya nggak mau mensyaratkan rakyat miskin? Buktinya apa? Saya 30 tahun di akuarium, habis harta kita Pak. Satu-satunya itu doang Pak. Nggak ada yang tersisa Pak. Pak Jokowi ini, tolonglah punya hati nurani apa enggak? Saya ini udah nggak punya apa-apa lagi Pak. Saya tidur di tenda-tenda aduh Pak. Tolong Bapak Jokowi. Selagi laut masih berwarna biru, selagi karang masih ada di lautan, kami tidak akan pernah pindah dari pesisir pantai. Hidup RW. Rencana usulan warga komunitas Bukit Duri tentang kampung susun yang kami namakan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. Cinta kasih itu lawan dari rasa takut, membuat kita jadi berani. Berani karena yakin pada kebenaran yang kita tanamkan dalam sanubari kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat ini, para politisi ini, berpolitik yang namanya politik artifisial. Politik hanya di permukaan, bukan politik substansial. Politik
yang menjawab perkara-perkara kehidupan yang nyata. Itu sangat membekas di ingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Ingat ya, di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya. Di situ jelas sekali tercantum. Tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini. Nah, kekeliruan, Satpol dibentuk malah mukuli rakyat seperti ini. Keliru itu. Urusan cari makan, urusan lingkungan hidup, urusan mencari solusi jalan keluar untuk perumahan rakyat, urusan pengalaman keterancaman mau digusur. Ini politik, orang melakukan usaha-usaha untuk kebaikan, mencari solusi. Politik yang nyata seharusnya begitu. Bukan politik tipu-tipu, politik main sandiwara, main sinetron, yang hanya bicaranya lewat balai kota, tidak berani bicara langsung dengan warganya sendiri. Ini kepengecutan menurut saya. Sudah saatnya kita bertemu sebagai manusia, sama-sama sebagai manusia, kata Bu Ici tadi. Biarpun kita berbeda dari latar belakang, tapi kita bisa bertemu jiwa kita, nurani kita sebagai manusia. Menunda mengkos perkara sampai putusan akhir. Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2016. Mendengar keputusan dari hakim bahwa class action kita itu diterima, dan saya sebagai warga ya cukup puas untuk menerima gugatan kami. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Berat dan cerami beralaskan tanah, namun semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya sungai banjir pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa berarti. Hanya alang-alang di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik Bukit Duri, rumah kita sendiri. Segala lipat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Bukit Duri, rumah kita, rumah kita. Pemimpin yang bisa menata kotanya, sehingga kotanya menjadi sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk kita semuanya bekerja, mencari rezeki. Jakarta baru yang modern, tertata rapi, tetapi manusiawi. Karena Jakarta baru yang dibangun adalah manusianya.
guru anak-anak sederhana di sini. Di sini juga belajar banyak wartawan ketika menjelang menjadi wartawan. Banyak para aktivis, banyak para cerdik pandai yang belajar di sini. Ya, alhamdulillah tempatnya ya cukup layak untuk berteduh. Berantakan, Mbak. Belum rapi-rapiin. Di sini berapa orang nih, Pak? Saya sama istri aja. Sebenarnya belum dirapi-rapiin. Saya belum tahu nih, Mbak. Ke depan saya belum tahu. Masih ya mau berpikir mau gimana ke depannya. Paling adaptasi lingkungan aja sama tempat kerja baru gitu kan, tadinya lebar gitu kan, lega gitu kan, sekarang sempit juga. Terus kayak lingkungan kan baru lagi kan, makanya saya kalau habis selesai sini pasti main ke sana tiap hari gitu. Masih sering kangen suasana sana gitu kan, suasana di Bukit Duri. Ombudsman Republik Indonesia, ringkasan rekomendasi nomor 00.00.4.1.2016/7/2016 tentang maladministrasi dalam proses penataan permukiman Kampung Baru Dadap oleh pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pemeriksaan laporan bahwa dalam pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan dan memperoleh keterangan baik dari pelapor, terlapor maupun pihak terkait bahwa Ombudsman Republik Indonesia juga telah melakukan kunjungan ke lokasi untuk mendapatkan keterangan dari warga. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa langkah-langkah penataan kawasan permukiman Kampung Baru Dadap belum memiliki dasar hukum untuk penataan kawasan kumuh berupa peraturan daerah yang disyaratkan. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa karena luas penataan secara keseluruhan adalah 10-15 hektar, maka kewenangan penataan pemukiman kumuh dimaksud merupakan kewenangan pihak terkait 7, yaitu Pemprov Provinsi Banten. Karena Ciliwung punya banyak asik, punya banyak kenangan, punya banyak fungsian kenangan, terus bersama bermain bersama di sini, bernyanyi bersama, bisa mandi kali, bisa latihan musik, bisa mengenal sejarah-sejarah, penyanyi lagu-lagu. Terus sekarang gimana? Alat musiknya banyak. Sekarang ya udah gusur. Tapi kita tetap semangat ya, Kak. Masih ada tuh lagi sekarang. Saya mau ke bawah RT 6 menghadiri acara memperingati hari 7 harinya ya masa ini ya penggusuran. Kita akan memperingati masa matinya keadilan di negeri ini. Bersatu dalam perjuangan, satukan jiwa, satukan arah, meski berat berbeda langkah, segala ikhtiar bersama demi hak asasi manusia.